الله أكبر الله أكبر ما صام في نهار رمضان الصائم وقام في ليالي قائما وتاب فيه من الذنوب نادما وأكثر من قراءة القرآن وذكر الله المتقون. الله أكبر ما صليت التراويح وأموات المساجد المصابيح وذكر الله تعالى بلسان عربي فصيح وتجنب عن كل فعل قبيح الصائمون. الله أكبر تتضاعف به الأجور وتكسر الخيرات والبركات والسرور وينجو به الإنسان من عذاب القبور. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا للإسلام وحرم عليكم فيه الصيام. أحمده وأشكره على كمال إحسانه وهو ذو الجلال والإكرام وأسأل الهداية التوفيق على الانقياد لدينه الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم لقاء الله وإليه تحشرون. أما بعد فيا أيها الناس أيها المسلمون والمسلمات أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله فقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang mudah-mudahan ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memanjangkan usia kita dalam keadaan sehat sehingga di pagi yang tenang dan cerah ini yang tentunya diikat oleh rasa persatuan dan persaudaraan, kita sama-sama memandangkan kalimat thayyibah, kalimat takbir Allahu Akbar dalam rangka merayakan hari kemenangan, hari kita kembali kepada kesucian, yakni hari raya Idul Fitri. Yang mudah-mudahan berkumpulnya kita di hari raya ini kita benar-benar suci lahir maupun batin, serta senantiasa ada dalam limpahan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, hari ini adalah hari kemenangan bagi mereka, yakni kita, yakni kemenangan, tentunya kemenangan setelah kita sama-sama melaksanakan ibadah puasa Ramadan kemarin, yakni kemenangan yang maha dahsyat, kemenangan setelah kita sama-sama bertempur melawan hawa nafsu. Hawa nafsu yang senantiasa merongrong dan menghambat diri kita dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kita kepada agama. Hawa nafsu yang senantiasa merusak hubungan suci antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu yang membuat perang saudara berkobar. Hawa nafsu yang membuat anak dan orang tua kadang kala bermusuhan. Hawa nafsu yang membuat kawan kadang juga menjadi lawan. Hawa nafsu yang membuat kerukunan hidup dalam masyarakat berantakan. Hawa nafsu yang membuat orang kadang malas dalam beribadah. Hawa nafsu yang membuat orang ingin kaya tanpa mau usaha. Hawa nafsu yang membuat remaja rusak akhlaknya. Dan karena hawa nafsu manusia menjadi pemalas, serta karena hawa nafsu pula manusia menjadi kikir, menjadi korek, sombong, angkuh, egois, dan ingin menang sendiri. Dan masih banyak rombongan hawa nafsu yang selalu menggoda diri kita agar diri kita terjumus ke dalam dosa dan kemaksiatan. Sebulan lamanya kita melaksanakan ibadah puasa, kita ditempa, kita diuji, kita dibejok di kawah candra di mukanya Ramadan, yakni dengan pelaksanaan ibadah puasa bukanlah suatu penyiksaan yang disengaja atau diada-ada. Ini semua melainkan dalam upaya mengekang hawa nafsu, dalam upaya bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin,
Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan ini telah kita lewati. Perpisahan kita dengan bulan Ramadan saat ini kita adakan dua. Pertama dengan penuh suka, dan yang kedua tentunya dengan penuh duka. Suka atau bahagia karena kita telah sampai pada hari kemenangan, yakni hari raya Idul Fitri. Duka karena kita akan berpisah dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan dan kebaikan. Tapi bagi mereka yang tidak melaksanakan puasa Ramadan kemarin, mungkin hari ini mereka rayakan dengan penuh kebahagiaan dan kesenangan karena mereka bebas dari belenggu ketidakbebasan dan ketertekanan. Padahal di balik itu semua yang dia rasakan penyesalanlah yang akan dihadapinya nanti di saat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sekalian, apa yang menjadi catatan kita saat ini? Adakah kira-kira perubahan pada diri kita setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan kemarin? Hal ini perlu penelitian dan pemikiran dari diri kita sendiri, dari diri kita masing-masing, tentang perubahan apa kira-kira yang ada pada diri kita masing-masing dan yang sangat berkesan setelah kita sama-sama melaksanakan ibadah puasa Ramadan kemarin. Jika kita di saat puasa Ramadan kemarin dapat mengendalikan hawa nafsu, mampukah kita mengendalikannya kembali nafsu itu di masa setelah keluar dari Ramadan ini? Dan yang paling terpenting adalah di saat kita menjalankan ibadah puasa, kita telah dapat mengikuti ketaatan dan kedisiplinan akan ketentuan-ketentuan hukum agama dalam melakukan ibadah. Akankah ketaatan dan kedisiplinan itu kita jadikan petunjuk jalan untuk menuju hidup dan kehidupan di masa selanjutnya, di masa yang akan datang? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, mari kita sama-sama mengintrospeksi diri. Mari kita sama-sama koreksi diri kita masing-masing. Kita mawas diri kita masing-masing. Sudah jauhkah? Sudah sejauh apakah ketaatan dan kedisiplinan kita terhadap ketentuan-ketentuan Allah? Sudah banyakkah kebaikan-kebaikan yang telah kita peroleh untuk bekal hidup kita nanti di akhirat? Karena hidup kita bukan cuma hanya di dunia. Suatu saat pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sering terbuai dalam kehidupan ini yang tak terasa. Rasanya peristiwa Idul Fitri kemarin, peristiwa Ramadan kemarin itu berlalu begitu cepat, dan sekarang hari ini kita sudah melaksanakan Idul Fitri atau Lebaran lagi, yang tentunya jarang di antara kita yang memperhatikannya. Kenapa? Karena kita senantiasa disibukkan oleh hidup dan kehidupan yang mempesona dan mengasyikkan, dan kita tidak menyadari bahwa telah banyak kesempatan-kesempatan yang telah kita buang dan telah kita sia-siakan karena kurangnya perhitungan kita, akhirnya menimbulkan penyesalan yang tiada habis-habisnya di akhir kemudian setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mati. Hari ini kita tidak menyesal, tapi nanti manakala kita kembali kepada Allah, penyesalanlah akan kita rasakan karena kita telah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Kesempatan itu tak lain dan tak bukan adalah waktu yang baik, masa yang luang. Jika waktu yang baik dan masa yang luang kita tidak mempergunakannya dengan baik dan tepat, maka kita akan dimakan dan ditinggalkan oleh waktu itu. Bukankah ungkapan orang-orang Arab menyatakan al-waqtu kasayf di dalam taqwa qata'aka? Waktu itu seperti pedang. Jika tidak dapat mempergunakan pedang itu, maka kita akan terpotong dan ditebas oleh pedang kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, ni'matani katsirun minan nas maqulun fihima as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang manusia terlena, yang manusia dibina-bobokan, yang manusia tertipu dengan dua kenikmatan itu. Yang pertama adalah as-sihhah, kenikmatan sehat. Banyak orang-orang yang tertipu dengan nikmat sehat. Dia pikir hanya dengan sehat dia bisa melakukan apa-apa, dengan sehat bisa melakukan apa-apa. Padahal suatu saat pasti kita akan terkena sakit. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, ingat sihataka qabla saqamika. Jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa sehat inilah masa yang sangat penting
penting bagi kita. Untuk apa? Untuk melakukan berbagai macam aktivitas, lebih-lebih aktivitas kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita sudah sakit, jangankan kita bangun malam untuk melakukan sholat tahajud, sholat subuh yang cuma hanya 2 rakaat saja, rasanya sulit untuk kita bangun dengan alasan sakit. Kemudian yang kedua, yang kata Rasulullah, manusia tertipu adalah bukan cuma hanya sehat, tapi ternyata kita tertipu dengan al-baram. Apa itu? Yakni kekosongan waktu. Banyak orang-orang yang tertipu dengan waktu. Ketika diajak ngaji, ketika diajak ta'lim, diajak berkumpul, alasannya sibuk dan sibuk terus. Bahkan jarang di antara kita, jangankan untuk ta'lim, melakukan ibadah yang 5 waktu saja sampai berkata sibuk. Dia pikir kesibukannya akan mampu memenuhi kebutuhannya. Ketika kita bicara sibuk, apa yang sudah kita lakukan dalam kesibukan ini? Banyak orang-orang kaya, tapi ternyata mampu untuk menundukkan kepalanya sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang-orang yang memiliki perusahaan besar, tapi ternyata mampu untuk menyisihkan waktunya untuk sama-sama melakukan ibadah pada Allah. Tapi ada orang yang tidak punya pekerjaan, jalan-jalan luntang-lantung, tapi ternyata tidak mampu